ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in, yang artinya tidaklah panjang terulur dahan-dahan kehinaan melainkan atas bibit dari ketamaan. Makin tamak kita berarti makin hina kita. At-tama'u ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi wa tashawwufuhu ila ghairir rabbi subhanahu. Tamak itu artinya adalah bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk, dan kepinginnya hati kepada selain Tuhan, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud dengan tamak. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Hati kita tergantung kepada selain Allah, dan hati kita ingin kepada selain Allah. Itulah disebut tamak ngarannya. At-tama'u min a'zami afatin nufus wa bihi yatasha'abu syurur. Bermula tamak itu termasuk paling besar penyakit diri, dan dengan tamak itu bercabang-cabanglah macam-macam kejahatan. Jadi artinya apabila di dalam hati kita ini ada tamak, maka berarti hati kita itu ada penyakit. Dan penyakit itu akan membawa kepada banyak kejahatan-kejahatan, membawa kepada banyak celaan-celaan, membawa kepada banyak kehinaan-kehinaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa macam perkara-perkara yang dianggap jahat yang diakibatkan oleh tamak yang ada pada diri kita. Kasu'alin nas, seperti minta-minta kepada manusia. Nah, kita minta-minta itu adalah satu akibat daripada tamak. Baik minta harta, baik minta perhatian, baik minta supaya dipilih, baik minta supaya disanjung. Pokoknya minta-minta kepada manusia. Wa khawfi madzammihim, dan lagi yang ditimbulkan oleh tamak itu adalah takut celaan manusia. Ini paling takutan kalau manusia itu mencelaknya. Ini paling takutan kalau manusia itu kadang menghargainya. Ini paling takutan kalau manusia itu sudah berpaling daripadanya. Nah, ini manusia yang ditakutinya, celaan-celaan manusia. Ini paling takutan kalau manusia itu antipati kepadanya.
Itu akibat daripada tamak. Akibat daripada tamak ini ketergantungan dengan manusia. Wattamalluki bihim, penyakit yang ditimbulkan oleh tamak itu lagi adalah tamalluk bihim, menjilat dengan manusia, mencari muka, mencari muka dengan manusia. Para ulama mengatakan la tamalluka fid din, di dalam agama kita itu tidak ada istilah mencari muka dengan manusia. Mencari agar orang senang dengan dia. Karena ini tamak, ada nang dikehendakinya pada manusia itu, ada nang diuntingnya pada manusia itu, lalu inya menjilat, lalu inya mencari muka. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa mencari muka itu hanya satu yang dibolehkan, mencari mukanya seorang murid kepada gurunya. Nah itu, lain pada itu dilarang. Mencari muka kepada atasan, mencari muka kepada langganan supaya tetap bertukar lawan seorang, cari muka lawan atasan supaya seorang diangkat jadi orang dekatnya, itu dilarang dalam agama kita. Yang dibolehkan cari muka itu hanya satu, kepada guru. Karena seseorang murid itu dituntut untuk selalu menyenangkan gurunya agar ilmu-ilmu rahasia guru itu terlimpah kepadanya. Guru tidak akan memberikan ilmu rahasia kepada orang-orang yang tidak disenanginya. Guru tidak akan membuka rahasia-rahasia kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, maka carilah cinta guru itu dengan selalu menyenangkan, cari muka kepada guru itu. Nah, itu kata Sayyidina Ali hanya satu yang dibenarkan. Kalau kita cari muka kepada orang ini supaya dapat sesuatunya daripada duniawi, nah itu dilarang dalam agama kita. Kita hanya cari muka kepada Allah agar Allah senang dengan kita. Nah, akibat tamak kita cari muka. Wal isti'nas bihim, dan penyakit yang ditimbulkan tamak lagi adalah berjinak-jinak dengan manusia. Inya paling takutan kalau orang itu memutuskan hubungan dengannya. Inya paling takutan kalau manusia itu memutuskan hubungan dengannya. Karena inya menganggap bahwa manusia itu adalah segala-galanya, tempat bergantung hidupnya. Nah ini tamak. Wakas sukun wa tuma'ninati bil mal, seperti tentram, tenang dengan harta. Ini tamak juga. Ketentraman orang ini, ketenangan orang ini dengan harta. Ini orang tamak. Ingat rahatan sarik, bumamai, rahatan marah. Mendapat duit lalu tenang aja. Dapat duit lalu tenang. Karena orang ini ketenangannya dengan harta. Karena ada tamak di dalam hatinya. Wal farahi bihi, gembira dengan harta itu. Kegembiraannya pada harta. Orang yang tamak itu. Wal hubbi bihi, dan cinta dengan harta itu. Wa syiddati talabihi, dan bersangatan menuntut mencari harta itu. Bersangatan menuntut mencari harta, itu orang yang tamak. Kada tahu waktu, kada tahu waktu sembahyang, kada tahu waktu beribadah, kada tahu waktu mengaji, kada tahu waktu menuntut ilmu.
selalu sibuk dengan urusan mencari harta. Nah, ini diakibatkan apa? Diakibatkan tamak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas mengatakan, beliau bersabda, ala ayyuhan nas, jar Nabi kita, ketahuilah wahai manusia, ajmilu fit talab, elok-eloklah mencari rezeki itu, bagus-bagus mencari rezeki itu. Fa innahu laisa li 'abdin illa ma kutiba lahu, karena tidak ada bagi seorang hamba itu melainkan yang sudah ditakdirkan baginya. Bagus-bagus mencari rezeki, bagus-bagus mencari harta. Ini waktu sembahyang. Oh, ini hari pengajian. Ini hari ada kumpulan silaturahmi keluarga, kumpulan silaturahmi. Masalah rezeki, masalah harta, kita yakin bahwa selama kita masih hidup ada rezeki kita. Dan kita tidak akan mati kecuali selesai, kecuali sempurna rezeki kita. Nah, yakini itu, bahwa kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Amun aku sembahyang nih kada tahu oleh duit, amun aku tulak kasaruan itu kada buka toko, amun aku ke pengajian kada kawan nukar barang. Nah, padahal yakini bahwa kita tidak akan mati sebelum rezeki kita itu sempurna untuk kita. Yakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu untuk kita pasti sampai kepada kita. Ini syiddah talabihi, bersangatan mencari rezeki. Nah, kada tahu waktu, kada tahu ini kawan nang nukar tetap dilarangi, kada tahu ini kula tetap disumbali. Syiddah talabihi, harga padaannya kurang lebih aja, kurang lebih larangnya. Karena apa? Karena tamak. Wa jam'ihi, menghimpunkan harta. Karena ini kesenangannya dengan harta. Orang tamak ini kesenangannya dengan harta, lalu ia suka mengumpul harta.